Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Agan and Cista, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton ini, selamat datang kembali bersama saya tentunya, Reynaldi Sutantio, sebagai host acara atau pembawa acara di RSFM Radio. Kali ini saya memiliki hal yang berbeda dengan konten-konten saya sebelumnya, karena kali ini saya akan menceritakan kejadian-kejadian mistis dari orang-orang. Dan kebetulan saya sudah memiliki 2 cerita dari teman saya. Dan saya ingatkan kembali bahwa saya akan bercerita dari sudut pandang teman saya. Dan sebelum ke cerita-cerita mistis atau kejadian mistis dari teman-teman saya akan menceritakan 2 cerita dari kejadian saya bersama teman saya. Oke, saya akan mulai dengan cerita atau kejadian mistis pertama yang saya alami. Pada suatu hari, saya sedang nongkrong dengan teman saya Raffi, dan tiba-tiba kita ingin ke toilet, dan kami langsung berjalan ke masjid karena memang toilet terdekat adalah di masjid tersebut. Dan tidak lama kemudian kami pun sampai di masjid tersebut. Kami pun langsung bergantian untuk masuk ke toilet itu. Setelah kami selesai, kami tidak langsung pergi. Kami mengaca sebentar, dan tidak lama kemudian saya mendengar suara wanita seperti dan seketika saya langsung bertatap-tatapan dengan teman saya, dan itu sangat menjelaskan bahwa kami mendengarkan hal yang sama. Dan ada juga satu cerita yang memang kejadiannya berbarengan dengan teman saya ini lagi, yaitu saat kami dan teman-teman yang lainnya menginap di salah satu rumah nenek teman kami. Dan singkat cerita, pada malam itu sekitar jam 10, jam 11 kami sedang mengobrol, dan seperti biasa, tiba-tiba saya mendengarkan satu suara seperti dari sebelah kanan saya, dan menjelaskan bahwa di sebelah kanan itu memang sangat sepi, dan daerah rumah tersebut adalah seperti perkampungan yang memang kebetulan rumah nenek teman saya tersebut adalah bagian ujung sekali. Dan langsung saya langsung bertatap-tatapan dengan teman saya itu, Arafi, dan kami memang benar-benar mendengarkan hal tersebut hanya berdua, dan yang lain tidak mendengarkan hal tersebut. Waduh, saya menceritakannya agak merinding ya. Oke, kita lanjut saja ke cerita teman saya yang pertama, yaitu Asbo. Kita langsung saja. Saya Asbo. Saya adalah mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. 3 hari lalu di daerah rumah saya ada satu kejadian yang membuat di sekitar rumahku menjadi heboh. Dan ternyata salah satu tetanggaku melihat sesosok pocong. Dan aku tidak menanggapinya dengan serius. Dan pada suatu malam, jam 3 tepatnya, saya mendengar suara dari kamar mandi di luar rumah saya. Sesaat saya ingin mendengarkan dengan jelas, ada suara gayung yang seperti terbentur dengan bak mandi. Dan suara itu terus berulang.
Dan tidak lama kemudian, saya juga mendengar suara seperti ada yang memainkan air di bak mandi. Dan saya juga mendengar ada suara langkah kaki yang entah dari mana asalnya. Tiba-tiba di pikiranku terbesit nama Mumun, yang ternyata Mumun adalah nama pocong yang sedang heboh di daerah rumahku. Di situ pun tentunya saya sangat merasa ketakutan. Dan saya pun mengalihkan pikiran saya dengan lanjut bermain HP. Setelah itu pun saya tidak mendengar lagi ada suara yang aneh. Itu dia cerita dari teman saya yang bernama Asbo. Selanjutnya saya sudah ada cerita dari salah satu teman saya lagi yang tidak mau disebutkan namanya. Dan ya udah, kita langsung saja ke ceritanya. Saya bekerja di salah satu kafe di Bandung. Saya memiliki beberapa kejadian horor yang pernah saya alami di kafe tersebut. Namun saya akan menceritakan salah satunya. Saya memiliki satu teman yang bisa dibilang mempunyai keistimewaan, bisa melihat dan berinteraksi dengan makhluk yang tak kasat mata. Kita sebut saja si A. Pada suatu hari setelah kami tutup dan kami bersantai di ruang tengah, dan posisi ada 4 orang, dan ada juga 1 orang di ruang office yang sedang menonton film. Dan teman saya yang di office adalah orang yang memiliki keistimewaan tersebut. Dan satu saat kami yang sedang bersantai di ruang tengah, ada satu teman saya, kita sebut saja si B, yang izin untuk pulang, dan kami mengiyakannya. Tidak lama kemudian setelah si B pulang, si A pun ikut bersantai di ruang tengah karena sudah bosan menonton film. Dan ketika si A ingin duduk, ia melihat ada seseorang yang mengintip di ruang kitchen. Dan posisi kitchen ada di sebelah kanan dari ruang tengah. Tetapi si A tidak menanggapinya berlebihan, karena memang menurut si A yang mengintip adalah si B. Dan si A pun berbicara bahwa bukannya si B mau pulang ya? Dan saya pun menjawab bahwa si B sudah pulang dari tadi. Si A pun mengelak karena tadi dia melihat si B sedang mengintip di kitchen. Seketika ruang tengah menjadi hening sekali. Dan semua yang awalnya sedang santai sekarang menjadi ketakutan. Itu dia cerita dari teman saya yang memang tidak mau disebut namanya. Kita sebut saja hamba Allah. Dan hamba Allah tersebut punya pesan untuk kita semua, untuk kalian juga, bahwa ingin percaya atau tidak itu kembali ke kalian semua. Karena memang Indonesia adalah sebuah negara yang sangat kental dengan hal spiritual dan lainnya. Dan kita juga memang berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Itu dia beberapa cerita yang saya sudah siapkan. Dan 1 cerita dari saya dan 2 cerita dari teman saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tentunya. Saya ingin menceritakan juga bahwa kalau kalian mempunyai kejadian-kejadian mistis, silahkan tulis di kolom komentar saja dan saya akan membacakannya di konten-konten selanjutnya. Dan ingat bahwa lihat sekitar
Dan ingat, pokoknya hati-hati dengan sekitar Anda. Siapa tahu mereka ada di sekitarmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.